Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku akan membahas mengenai sistem manajemen basis data. Nah, untuk materi ini kita akan masuk ke tabel dan manipulasi data. Nah, yang akan kita buat pertama, semoga teman-teman masih ingat. Jadi di sini aku punya database namanya Use Praktikum BD. Silahkan teman-teman buat database sesuai dengan database teman-teman. Silahkan gunakan dengan cara atau masuk ke database teman-teman dengan cara use nama database. Oke teman-teman, use nama database untuk masuk ke database-nya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat tabel. Create table pegawai. Dan isinya itu ID pegawai, varchar 12. Nah, primary key, nama pegawai, varchar 50, kemudian alamat pegawai, varchar 50. Tutup. Nah, teman-teman, di sini aku membuat tabel dengan menggunakan primary key. Nah, primary key ini adalah kayak kunci atau identitas. Jadi di mana kita harus punya satu identitas yang unik, yang gak boleh dimiliki sama data-data yang lain. Jadi yang bisa membedakan data satu dengan data yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi cara bikinnya. Teman-teman kemarin udah belajar cara bikin tabel. Nah, ini kalau misalkan mau pakai primary key, tinggal ditambahin aja primary key setelah mendeklarasikan tipe dan range-nya. Nah, itu terserah misalkan mau di ID pegawai, nama PEK itu sebenarnya terserah ya, tapi biasanya tuh sebagai identitasnya adalah ID pegawai ya, karena ID pegawai itu selalu beda. Kalau nama pegawai kan mungkin ada yang sama, seperti itu. Nah, kemudian pasti kita kan pengen lihat tabelnya. Kita dex dulu T pegawai. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ID pegawainya ini kuncinya sudah di primary key atau kunci pokok, kunci yang benar-benar gak bisa untuk disamakan. Jadi misalkan punya nama yang sama ya ID-nya nanti bakal beda gitu. Dan kita inputin tabelnya. Nah, input tabel ini teman-teman. Teman-teman bisa menginputkan lebih dari satu tabel. Ya teman-teman. Nah, kalau kemarin teman-teman belajar inputin saat isinya cuma satu-satu. Nah, kita akan belajar menginputkan dengan yang lebih banyak atau data-data yang lebih banyak. Caranya dengan insert into T pegawai value. Misalkan ID-nya adalah ID 123, namanya Jono, alamatnya Yogyakarta. Nah, misalkan kita mau lebih dari satu, nah itu nanti setelah teman-teman nulis ini, kalau misalkan cuma satu kan langsung titik koma. Nah, misalkan lebih dari satu, teman-teman kasih koma. Terus teman-teman tulis lagi, misalkan ID-nya 234, namanya Joni, tempat rumahnya Sleman. Nah, ini kan lebih nih teman-teman dari satu. Jadi untuk T pegawai value-nya sama. Kemudian di sini ada ID, nama, alamat, terus di sini ada koma sebagai pemisah antara inputan pertama dan inputan kedua. Kemudian ditutup dengan titik koma.
Nah, di sini akan langsung masuk dua ya teman-teman. Jadi inputannya ada dua data yang teman-teman inputkan. Nah, kita cek ya, benar apa enggak. Nah, dia bisa dilihat ya teman-teman. Jadi di sini udah ada ID pegawai, nama pegawai, dan alamatnya nih, sesuai yang udah kita masukin tadi. Misal nih, teman-teman penasaran fungsinya primary key tadi. Misalkan di sini aku tulis lagi insert pegawai tadi. Misalkan aku punya nama Juno ya kan. Nah, dia ada di Yogyakarta juga. Nah, di sini Juno aku kasih ID yang sama kayak punya Jono. Kira-kira bisa apa enggak? Kita coba ya. Nah, di sini ketika aku insert into table value si Juno sama-sama dari Yogyakarta, tapi karena Juno mempunyai ID yang sama dengan Jono, dia akan error. Jadi dia akan mendapat errornya di sini duplikat entry ID-nya. Padahal ID-nya ini udah jadi primary, jadi nggak bisa di-inputkan lagi dengan ID yang sama. Kalau misalkan ID-nya beda ya bisa teman-teman. Misalkan tadi kan Juno kita kasih ID-nya 1232 gitu ya. Kita enter. Nah, otomatis bisa nih ketika tadi kan kita masukin ID-nya si Juno sama kayak si Jono. Itu kan gagal, error karena kan duplikat entry. ID-nya nggak boleh sama. Ketika kita tulis ID-nya berbeda untuk Juno, dia akan masuk ke tabel nih. Juno ya kan? Dia akan masuk. Seperti itu. Itu untuk menggunakan primary key dan menginputkan data lebih dari satu secara bersama-sama. Kemudian kita akan belajar dengan membuat suatu tabel dengan nilai yang unik. Di mana nilai unik ini yang dimaksud adalah dia hampir sama seperti kunci ya, seperti primary key. Kalau primary key sebagai kunci tadi, kunci utama tadi yang datanya mempunyai identitas yang berbeda dengan data-data yang lain, atau dia kunci dari sebuah informasi, sebuah identitas itu. Kalau unik ini, data yang dimasukkan itu unik, jadi dia tuh nggak ada yang sama gitu. Pasti tuh beda datanya. Nah, sebagai contoh, di sini ada yang kita buat tuh read table T parkir. Nah, kita pakai primary key dengan ID parkirnya ini. Kita kasih primary key ya, teman-teman. Kemudian kita tulis. Terus ada plat nomor. Kemudian ada merek. Nah, yang terakhir unik. Nah, unik ini apa yang mau kita unikin? Kalau di sini misalkan aku mau uniknya plat nomor, karena setiap kendaraan pasti punya plat nomor yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Create table T parkir dengan ID parkirnya sebagai primary key, kemudian ada plat nomor dan merek. Nah, di sini uniknya di sini untuk membuat suatu tabel tuh identitas. Misalkan aku mau bikin suatu tabel yang unik, nah belakangnya ditambahin nih unique Q. Nah, dalam kurung ini adalah variabel apa atau atribut yang mana yang akan kita jadikan unik.
Kalau di sini aku pakai plat nomor karena plat nomor itu pasti di setiap kendaraan berbeda, bener kan? Makanya dia pasti unik. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba lihat teksnya ya. Kita cek tabelnya. Nah, di sini bisa dicek. ID parkirnya ini adalah primary key, sedangkan plat nomornya ini unik. Nah, kalau misalnya bedanya, kenapa apa sih bedanya primary key sama unik? Nah, primary key ini teman-teman, dia itu nggak boleh kosong. Jadi setiap data itu harus punya primary key. Jadi setiap data itu harus punya ID parkir. Sedangkan unik itu boleh kosong. Misalkan ID 1 dia boleh punya plat, ID 2 nggak dapat nggak masalah kayak gitu. Jadi nggak wajib karena kan bukan suatu identitas dalam data, dia kan cuma sebagai isi data yang unik, jadi nggak boleh sama aja gitu. Kita inputin ya, kita coba lagi input pakai data yang lebih dari satu. Nah, teman-teman, kita akan memasukkan, tadi aku nyoba input, yaitu pakai insert into. Jadi aku coba pakai insert into t parkir, values. Nah, teman-teman, di sini aku coba inputin ke t parkir yang tadi kita buat, yaitu dengan insert into t parkir. Isinya seperti ini. Nah, kita select ya, teman-teman. Kita lihat datanya. Nah, ini ya datanya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar tentang parameter if not exit. Nah, apa sih itu? Nah, kita coba ya, parameter if not exit itu seperti apa. Kita show dulu tabelnya, show tabels yang ada di database kita. Nah, database kita itu ada t parkir sama t pegawai. Nah, kita bikin tabel dengan if not exit. Tadi if not exit ini untuk mengecek apakah sebuah tabel dengan nama yang sama sudah ada atau belum sebelum membuat tabel gitu. Kita coba ya. Kan tadi kita pakai input pakai tabel t parkir ya kita. Nah, itu caranya create table if not exit. Nah, terus kita enter. Nah, jadi teman-teman, fungsinya kita bikin tabel fungsinya if not exit ini yaitu hanya untuk mengecek apakah sebuah tabel dengan nama yang sudah ada itu ada apa belum. Misalkan dia udah ada, maka dia langsung query OK. Sudah dicek lagi di show table, dia nggak bikin tabel baru, jadi dia cuma ngecek aja tabelnya t parkir itu udah ada belum sih gitu. Kalau udah ada berarti query OK gitu. Dan kita akan menyalin tabel dengan statement select. Jadi kita bisa membuat tabel baru dengan mengcopy si tabel yang sudah ada dengan menggunakan select ya teman-teman. Kita buat create table t parkir copy as select bintang from t parkir. Nah, kita bisa cek select bintang
from T parkir copy. Nah, jadi cara membuat suatu tabel dengan cara membuat menduplikat atau menyalin isi tabel itu dengan menggunakan create tabel, misalkan nama tabel yang baru, terus as. Nah, select ini kita mau ngambil data dari tabel mana? Misalkan aku ambil tabel dari T parkir. Nah, ketika kita buat select bintang from T copy, misalkan kita cek isinya, nah isinya dia akan sama kayak isinya tabel parkir tadi. Nah, nih, kalau yang atas ini miliknya select bintang T parkir copy, kalau yang bawah miliknya T parkir. Isinya sama teman-teman, karena kita kan mengcopy isinya. Seperti itu. Terus kemudian kita akan membuat tabel temporary atau tabel sementara. Yaitu tabel yang hanya bisa kita gunakan ketika kita di SQL masih SQL kita masih aktif. Ketika kita mau nonaktifkan SQL, terus misalnya kita aktifin lagi, tabel temporary ini akan hilang. Jadi nggak akan ada lagi gitu. Caranya sama kayak bikin tabel biasa, cuma dia ditambahin temporary. Terus tabel T temporary dengan ID integer 5. Kita tutup, enter. Nah, terus kita lihat teksnya temporary. Nah, ini isinya ya teman-teman. Jadi ini isinya kita bikin tabel sementara atau tabel temporary itu dengan cara create temporary table sama tabel dan isinya variabel yang atribut yang kita butuhin seperti itu. Jadi di database kita ada berapa kira-kira tabelnya? Nah, kita cuma punya ada 3 ya teman-teman, karena tabel temporary itu dia tidak akan muncul meskipun, jadi kan tadi kita bikin T parkir, pertama kita bikin T pegawai, terus T parkir. Nah, kita kan tadi mengcopy ke T parkir copy. Nah, terus kita bikin table temporary. Nah, table temporary ini tidak akan masuk ke daftar database gitu. Jadi kita nggak bisa lihat tabel temporary itu nggak terdaftar atau nggak ke list gitu di daftar tabel di database kita. Tapi kita bisa menginputkan temporary ini, tabel temporary ini. Sama caranya dengan insert into table temporary, kan kita isi ya teman-teman. Nah, terus misalkan mau kita cek nah teman-teman, kita bisa meskipun tabel temporer yang kita buat itu tidak terdaftar di database kita, tapi kita bisa melakukan input data ke table temporary. Nah, kita juga bisa lihat datanya. Nah, ini datanya yang tadi kita inputin ya kan. Jadi, tabel temporary itu bisa dibuat, tapi dia tidak terlist gitu. Nah, mau kita coba. Kalau kita tadi temporary ini kan dia hanya akan ada ketika database kita itu kita aktifin. Kalau misalkan kita keluar ke database, kita input masuk lagi ke database, tabel temporary ini nggak akan ada lagi. Nih, misal kita keluar ya, cara keluarnya itu dengan /i.
Nah, terus kita masuk MySQL, menu, root, main page. Terus kita masuk ke database kita tadi, use praktikum id. Terus kita show table. Yang tabelnya masih sama, coba kita cek select bintang from temporary yang kita buat ya. Nah, dia langsung error karena memang tadi kita sudah keluar terus kita masuk lagi ke tabel. Nah, itu tuh cuma sementara, jadi tabelnya akan menghilang kayak gitu. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai tabel dengan foreign key ya, teman-teman. Jadi, misalkan di sini aku bikin data, bikin tabel baru, create table T mobil. ID mobil varchar 10 terus tipe varchar 20. Oh ya, jangan lupa kita harus punya primary key. Nah, kemudian kita bikin juga tabel stock. Sebagai primary key, kemudian kita ada ID mobil tadi. ID mobil varchar 10, kemudian stok integer. Kemudian untuk memberikan foreign key di bagian akhir itu kita tulis foreign key ID mobil reference atau sumbernya dari tabel T mobil dari ID mobil. Nah, kita kasih tutup lagi. Enter. Oke, kurang S. Nah, kita text T mobil, kemudian kita text T stock. Nah, jadi teman-teman, kalian kita udah bikin create table T mobil ya di atas, create table T mobil. Kemudian kita buat create table T stock. Nah, di table T mobil ini teman-teman, kita harus punya primary key. Karena nanti foreign key atau kunci tamu yang akan kita gunakan itu, dia harus bersifat primary key ya. Jadi dia harus sebuah primary key. Jadi biar enak nanti. Jadi
fungsinya primary foreign key itu nanti satu atau beberapa kolom dari tabel yang merupakan primary key dalam suatu tabel, namun diletakkan pada tabel lain dengan atau sebagai relasinya. Jadi saling terhubung. Jadi tabel stok ini terhubung dengan tabel mobil dengan ID mobil ini sebagai primary key. Nah, primary key ini ID-nya, nama atributnya harus sama, tipenya harus sama, range-nya juga harus sama. Nah, cara penulisannya adalah dengan create table, tadi nama tabelnya, terus harus ada primary key-nya, terus di sini ID mobil, yang nanti kita harus memesan tempat untuk foreign key-nya. Nah, di akhir ada tulisan foreign key, ID mobil, yaitu dari tab stok ini yang mau dijadiin foreign key yang mana. Nah, tadi kan ID mobil. Nah, reference sumbernya dari mana? Nah, tadi tabel mobil, ya kan? Nah, di tabel mobil tuh yang kita ambil apanya? Oh, ID mobilnya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ketika nanti mereka akan saling terhubung satu sama lain. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman menginputkan ke T-mobil, misalkan kayak insert into T-mobil values 1, 2, 3, 4, tipenya Honda gitu kan, misalkan. Nah, terus kita mau insert into T-stock values. Nah, ini kan ID-nya misalkan 111. Terus ID mobilnya 1, 2, 3, 4, stoknya misalkan 10. Nah, ini harus sama ya teman-teman. Jadi ID mobil ini yang ada di T-stock ini harus sama seperti yang ada di T-mobil. Misalkan dia nggak sama gitu ya. Nah, dia akan error karena kita tadi sudah menggunakan foreign key, yaitu relasi antara T-stock dan T-mobil. Ketika ID mobilnya tidak berelasi dengan T-mobil atau yang diinputkan di stok ini ternyata nggak ada di T-mobil, dia akan error. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai modifikasi tabel dengan alter tabel. Nah, misalkan tadi kan kita punya T-mobil itu, misalkan kita ingin menambahkan satu variabel atau atribut lagi. Caranya dengan alter table T-mobil. Nah, kita cek dulu lah. Kita cek dulu dex T-mobil. Nah, ini di teks T-mobil. Misalkan kita kita mau menambahkan atribut baru dengan cara alter table T-mobil add, misalnya ditambahin harga, kemudian tipenya, terus range-nya. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini tadi kan awalnya tabel mobil itu cuma ada ID mobil dan tipe. Ketika kita tambahkan atribut baru dengan alter table tadi, maka di sini akan bertambah 1 variabelnya. Jadi dari yang 2 jadi 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya memodifikasi nama tabel. Nah, sedangkan kalau memodifikasi nama tabel, nah kita kan tadi punya T-mobil nih, namanya dex T-mobil. Nah, kita mau ubah dengan alter table T-mobil.
mobil rename to T car. Enter. Nah, ketika kita index T mobil, dia akan error. Tapi ketika kita udah T car, nah dia akan muncul. Karena tadi namanya sudah kita ubah dari T mobil menjadi T car. Jadi ketika kita manggil T mobil, dia sudah jadi error. Tapi kalau kita panggil T car, dia muncul sama seperti teks T mobil. Karena namanya udah kita ubah itu. Kemudian memodifikasi definisi tabel. Nah, dari tabel ini modifikasinya, maksudnya gini teman-teman, maksudnya modifikasinya itu kita bisa memodifikasi atau mengubah nama atributnya. Jadi kalau tadi kita sudah menambah atribut, mengubah nama tabel, nah kita juga bisa mengubah atributnya. Namanya kita bisa ubah, tipenya bisa kita ubah, semuanya bisa, range-nya juga bisa kita ubah. Caranya dengan alter table T card modify. Misalkan kita ubah tipenya dari varchar 15 menjadi terus kita modify menjadi series varchar 10. Oh, sorry. Nah, caranya kita modifikasinya dengan alter table tcar modifies. Jadi kita bisa mengubah tipenya ini, misalkan dari varchar 15 nih, varchar 20, misalkan kita ubah mau jadi varchar 15. Nah, kita dex lagi ya teman-teman. Nah, di sini tadi kan pertama dia awalnya dia kan varchar 20. Nah, kita modifikasi menjadi varchar 15. Jadi nggak cuma nama tabel, nggak cuma bisa nambahin atribut, tapi kita juga bisa memodifikasi tipenya dan range-nya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kita juga bisa mengganti nama atributnya. Kalau tadi kita bisa mengganti nama tabel, menambah atribut, memodifikasi tipenya atribut, kita juga bisa mengubah nama atribut. Nah, dengan cara alter table tcar change dari harga menjadi harga mobil. Nah, kita tulis tipenya karena biar lebih jelas. Jadi, kita mengubah variabel dari awalnya harga menjadi harga mobil. Nah, dikasih tipenya juga ya teman-teman. Kemudian kita enter. Terus kita dex lagi. Nah, ini dari atas harga, dia menjadi harga mobil. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus atribut. Kalau kita bisa menambah, otomatis kita bisa menghapus. Caranya gimana? Sederhana banget caranya. Dengan cara alter table T card drop harga mobil. Nah, kita dex lagi. Nah, tadi kan harga mobil ada nih. Udah kita ubah kan namanya tadi harga mobil, terus kita drop. Nah, dia hilang, teman-teman. Dia terhapus seperti itu ya. Nah, kita juga akan membuat, bisa juga kita menghapus atau menambahkan primary key. Nah, kita akan menghapus dulu. Kita coba hapus primary key-nya tcar. Yaitu dengan cara alter table. Oh, kalau kita ngubah tcard nanti
dia akan mempengaruhi ke stok ya. Berarti kita coba delete yang punya, sebentar, kita dex dulu, T parkir copy. Oh, nggak ada. T parkir aja. Enggak ya? Kita ubah punya T parkir aja ya. Punya T parkir kita ubah. Kita hapus dulu primary key-nya. Dengan cara alter table T parkir drop primary key. Nah, kita cek. Nah, tadi kan awalnya dia punya primary key nih, ID parkirnya primary key. Terus kita hapus primary key-nya, otomatis dia sudah tidak ada primary key. Nah, kalau bisa dihapus berarti bisa ditambah. Cara tambahnya adalah dengan cara alter table T parkir add primary key, terus dalam kurung atribut yang dijadikan primary key. Kita di sini yang diparkir. Kita dex lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan awalnya ada, terus kita hapus, hilang kan primary-nya, terus kita tambahin lagi, ada lagi, seperti itu. Dan kita akan belajar tentang menghapus semua data dalam tabel. Nah, caranya dengan kita coba buka datanya, select bintang from T parkir copy. Nah, ini kan datanya T parkir copy, tabel T parkir copy. Nah, kita ingin menghapus semua tabelnya ya, dengan cara truncate table T parkir copy. Nah, coba kita cek lagi. Nah, setelah kita hapus semua isi dalam tabel T parkir copy dengan truncate, nah ketika kita select lagi, dia akan empty. Jadi datanya udah habis, sudah hilang kayak gitu. Jadi bisa teman-teman lihat ya tadi. Nah, misalkan nih, kita bikin tabel baru. Jadi kita akan mencoba menginputkan data ke tabel lain menggunakan data yang sudah ada di tabel yang kita punya. Jadi lebih mirip dengan mengcopy tabel dengan select yang tadi di awal kita pelajari. Tapi di sini kita menggunakan gimana ya nyebutnya? Nama variabel yang berbeda ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Caranya dengan create table T parkir baru nomor plat pacar 10 terus merek kendaraan pacar 20. Nah, kita dex dulu T parkir baru. Nah, ini ya isinya untuk T parkir baru.
Nah, caranya untuk menginsert data dari tabel lain dengan cara insert into T parkir baru, yaitu misalkan kita ngambil nomor plat dan merek kendaraan, ini variabel atributnya milik T parkir baru, mengambil data atau select miliknya tadi ya, berapa di sini namanya, plat nomor dan merek miliknya T parkir. Nah, terus kita enter. Terus kita select bintang from T parkir, terus T parkir baru. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi, caranya untuk menginputkan data ke tabel baru menggunakan isi data dari tabel yang sudah ada itu dengan cara insert into T parkir baru. Ini nama variabelnya, variabel nopar sama merek. Kemudian select, yaitu untuk mengambil data atau untuk mengambil data. Nah, data apa yang mau kita ambil nih dari tabel yang sudah ada? Nah, di sini kan karena dia pakainya nomor plat dan merek kendaraan, kita ambil nomor plat dan merek. Jadi atributnya harus sesuai dengan nama yang dimiliki oleh tabel yang akan teman-teman gunakan. Nah, from ini adalah dari tabel parkir. Jadi tabel parkir tadi kan punya data seperti ini. Kemudian dimasukkan punya plat nomor sama mereknya ini ke parkir baru menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah data menggunakan update. Jadi misalkan kita ingin mengupdate datanya, bisa. Caranya dengan update T parkir baru set merek kendaraan. Misalkan kita ubah dari Honda jadi Yamaha. Where atau di mana nomor platnya ini adalah AB123YK. Nah, di sini teman-teman, cara ngupdate-nya itu, mengupdate data, itu update nama tabelnya, terus di setting, di set, misalkan kita mau mengubah nama kendaraannya. Nah, nama kendaraannya yang dari awalnya Honda menjadi Yamaha. Nah, ini merek kendaraan dari yang mana? Nah, where itu adalah di mana. Jadi, merek kendaraan yang memiliki nomor plat AB123YK. Jadi, yang diubah tuh yang platnya AB2123YK, seperti itu. Dan kita juga bisa mengganti data dari tabel. Misalkan aku mau mengubah data dengan menggunakan replace ya teman-teman. Nah, ini yang replace ini digunakan pada tabel yang memiliki primary key atau nilai unik. Jadi data-datanya yang unik-unik gitu. Yang gitulah pokoknya ya. Jadi kita misalkan mengganti data, misalkan aku tuh punya data di T parkir tadi kan. Ini data T parkir tadi. Terus kita mau ubah nih, misalkan aku mau ubah yang ID-nya 234 ini mau ubah nih si datanya. Bisa dengan menggunakan replace. Karena kan tadi kalau kita menginputkan data dengan ID yang sama, dia error. Tapi kalau kita mau replace atau nanti mengubah data dengan replace, nah nanti dia nggak error. Karena replace ini hanya digunakan untuk tabel yang memiliki primary key atau nilai unik. Misalkan kita coba ya, replace into T parkir
ID parkir, plat nomor, merek, values, AB 234 JJ. Misalkan kita ubah dari Mio jadi Yamaha. Nah, ini bisa diubah ya teman-teman. Jadi dengan replace ini, jadi biar dia hanya mengubah datanya ini dengan ID yang sama. Karena kalau misalkan kita kita insert dengan ID yang sama, pasti kan error. Makanya ketika kita ingin mengubah data yang pada ID yang sudah ada, itu menggunakan replace. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menghapus data dari tabel. Kalau kita bisa menambahkan data, otomatis kita juga harus bisa menghapus dengan cara delete from T parkir where misalkan ID parkir sama dengan 234. Kita cek. Nah, jadi caranya mendelete dengan cara delete dari tabel T parkir, di mana yang kita delete adalah ID parkirnya itu 234. Jadi, yang punya ID parkir 234 ini akan dihapus dari tabel. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itu mengenai tabel dan apa ya nyebutnya? Tabel dan manipulasinya. Jadi ada kita tadi menggunakan alert yang cukup banyak tadi kita coba. Nah, itu kira-kira manipulasi untuk tabel-tabel di SQL atau sistem manajemen basis data itu seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya dan mempraktekannya. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih.